Dari berkas yang ada, penghasutan, terus juga pembobolan ATM BPD. Kalau kedepannya salah kami tertibkan yang di situ pas sepanjang jalan itu, apalagi sekarang kan jalan itu sudah lebar, sudah selesai dicor, ya kan? Tidak bisa sembarang orang parkir kalau dalam waktu yang lama kan. Kami sekarang sedang mendata wilayah-wilayah yang terdampak banjir dan berapa jumlah KK yang terdampak dari banjir. Dan insya Allah BPBD kan menurunkan alat terkait penanggulangan banjir di wilayah sungai dan mengangkat mungkin sedimen-sedimen yang ada di wilayah Sungai Lembe. Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami Sekorwil Nusantara 4. Di antaranya, Festival Boneriolo 2025 ikut menggerakkan ekonomi lokal lewat keterlibatan pelaku UMKM. Festival, maksud kami Pemkab Tojo Una-Una gerak cepat pastikan daerah masuk program prioritas nasional pembangunan sekolah rakyat Presiden Prabowo Subianto. Serta diakhiri informasi terkait penertiban kartu identitas anak di Kota Bau-Bau capai angka 65,66%. Inilah Gema Saripati Maju selengkapnya edisi hari ini Sabtu 25 Oktober 2025 bersama saya Wahini Wahab dari RRI Toli-Toli. Dan saudara, kami awali informasi yang pertama. Kasus peristiwa kerusuhan di Kota Makassar pada demo anarkis 29 Agustus 2025 lalu memasuki tahap akhir di Kepolisian Polda Sulsel. Polrestabes Makassar dan Polresta Kota Palopo dan Polres Kota Palopo. Laporan selengkapnya disampaikan Sarifuddin dari RRI Makassar. Kerusuhan di Kota Makassar pada demo anarkis 29 Agustus 2025 lalu memasuki tahap akhir di Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar, dan Polres Kota Palopo. Kerusuhan yang terjadi di Kota Makassar saat berlangsung demo anarkis di Jalan Andi Pangeran Peterani dan Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar hingga malam hari, massa menutup total jalanan. Direktorat Reskrimum Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Setiadi Sulaksono mengungkapkan pelaku kerusuhan yang diamankan dan ditetapkan tersangka sebanyak 61 orang yang melakukan tindak pidana di Kota Makassar dan Kota Palopo. Para tersangka berkas berita pemeriksaannya sudah lengkap dan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Kombes Pol Setiadi Sulaksono mengatakan ada 48 tersangka orang dewasa yang melakukan pembakaran, pencurian uang ATM BPD Sulselbar di DPRD Kota Makassar, dan pembakaran DPRD Sulawesi Selatan, 2 orang pengerusakan di DPRD Kota Palopo, 2 orang penganiayaan pengemudi ojek online mengakibatkan meninggal, 2 orang pengerusakan kendaraan di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan pembakaran 2 pos polisi lalu lintas di Kota Makassar. Termasuk pelaku penghasutan, mereka akan segera dilimpahkan ke kejaksaan bersama barang bukti tindak pidana. Kalau kami di Direktorat Krim ini ada 6 berkas, terus di Polrestabes itu 87 berkas. Jadi insya Allah minggu ini mudah-mudahan ke-21. Dari berkas yang ada, penghasutan, terus juga pembobolan ATM BPD, DPRD tingkat 2, terus juga ada pencurian 362, 363 yang dilakukan, ada juga anak yang berhadapan dengan hukum anak yang dibawa berhadapan dengan ABH. Menurut Kombes Pol Setiadi Sulaksono, khusus untuk tersangka anak di bawah umur 13 orang yang terlibat beberapa tindak pidana pada kerusuhan di DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan telah dilakukan penyelesaian hukum sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dengan dilakukan diversi penyelesaian perkara di luar pengadilan dan telah dikembalikan kepada orang tuanya. Dari RRI Makassar kita beralih ke RRI Mamuju. Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju akan melakukan penertiban parkir kendaraan di sepanjang Jalan Marta Dinata hingga KS Tubun. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Ilham berikut ini. Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju akan melakukan penertiban parkir kendaraan di sepanjang Jalan Marta Dinata hingga KS Tubun.
Hal ini menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai ketidaktertiban dan kehadiran juru parkir ilegal di kawasan tersebut. Parkir liar di sepanjang Jalan Marta Dinata hingga KS Tubun kembali menjadi keluhan warga. Kendaraan yang parkir secara tidak tertib seringkali memicu kemacetan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Aktivitas parkir ini didominasi oleh pengunjung warung dan warkop yang berjejer di kawasan itu. Kepala Dinas Perhubungan Mamuju, Hamdan Malik, menanggapi hal tersebut dan akan melakukan penertiban parkir pada area yang dimaksud. Hamdan menambahkan kehadiran juru parkir ilegal tersebut kerap menimbulkan masalah sendiri bagi pengguna jalan. Rencana penertiban kini semakin diintensifkan seiring dengan selesainya perbaikan jalan. Kalau ke depannya, kami tertibkan yang di situ pas sepanjang jalan itu. Apalagi sekarang kan jalan itu sudah lebar, sudah selesai dicor, ya kan? Tidak bisa sembarang orang parkir kalau dalam waktu yang lama kan. Betul. Termasuk warkop itu, kalaupun nongkrong di dalam warkop, ya dia terdapatnya harus punya lahan parkir. Jangan sampai dia parkir dua susun di situ, mengganggu betul itu. Warung-warung di sepanjang jalan juga diharapkan dapat menyediakan lahan parkir sendiri. Dengan demikian, pengunjung tidak lagi memarkir kendaraan mereka di badan jalan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keamanan bagi semua pengguna jalan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham, melaporkan. Saudara, akibat hujan deras yang mengguyur pada Jumat sore hingga malam hari menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Meski air sudah surut, warga masih merasakan dampaknya hingga Sabtu pagi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lia Nurpita dari RRI Toli-Toli. Pasca banjir yang melanda Kabupaten Toli-Toli pada Jumat malam 24 Oktober 2025, khususnya di wilayah Kelurahan Baru, warga mulai merasakan dampaknya dengan membersihkan rumah dan lingkungan dari lumpur serta sisa material banjir. Salah satu warga terdampak, Kartika, dalam wawancara singkatnya, ia mengeluhkan beberapa dampak yang terjadi akibat banjir ini, yakni sulitnya mendapatkan air bersih hingga munculnya keluhan kesehatan seperti gatal-gatal dan juga flu. Menurutnya, banjir yang terjadi kali ini bukan hanya karena curah hujan yang tinggi, tetapi disebabkan juga oleh sungai yang meluap dan sistem drainase yang tersumbat, serta kebiasaan sebagian masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke saluran air. Jadi banyaknya saluran-saluran air itu yang tersumbat, ditambah lagi kebiasaan masyarakat yang buang sampah sembarangan. Semoga pemerintah bisa lebih serius menangani masalah banjir ini. Bukan cuma saat musim hujan saja, pemerintah bisa turun langsung melihat drainase yang perlu dibenahi atau mungkin dibersihkan, sungai-sungai, perlu penataan ulang wilayah-wilayah yang sering rawan banjir. Selain itu juga mungkin perlu ditegasi oleh masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Menanggapi hal itu, Lurah Baru Muhammad Amin menyatakan bahwa pihak kelurahan sedang mendata wilayah dan jumlah warga yang terdampak. Dikatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Toli-Toli dan rencananya pihak BPBD akan menurunkan alat penanggulangan banjir dan pengangkatan sedimen di wilayah Sungai Lembe. Dari pemerintah kelurahan tersalah banjir kemarin, kami sudah berkoordinasi dengan pihak BPBD. Saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BPBD, Pak Abidul. Kami sekarang sedang mendata wilayah-wilayah yang terdampak banjir dan berapa jumlah KK yang terdampak dari banjir. Dan insya Allah BPBD kan menurunkan alat terkait penanggulangan banjir di wilayah sungai dan mengangkat mungkin sedimen-sedimen yang ada di wilayah Sungai Lembe. Meski banjir sudah surut, warga berharap perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk menangani masalah saluran air dan sungai, agar permasalahan banjir di Kabupaten Toli-Toli ini bisa cepat teratasi. Saudara, kita ke RRI Kendari. BPJS Kesehatan Cabang Kendari ingatkan peserta JKN bayar iuran tepat waktu. Mengenai hal itu dilaporkan reporter RRI Kendari, Heli Diawati Kadir. Kami menghimbau untuk seluruh peserta JKN membayar iuran tepat waktu. BPJS Kesehatan Cabang Kendari mengingatkan kepada seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional membayar iuran tepat waktu sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Hal ini penting agar peserta dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan dan kartu kepesertaan tetap aktif. Bagian Manajemen JKN Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Yudi
Jokowi dalam program acara Halo RRI menegaskan membayar iuran tepat waktu merupakan kunci untuk menjaga kelancaran akses pelayanan kesehatan. Kami menghimbau untuk seluruh peserta JKN membayar iuran tepat waktu tentunya sebelum tanggal 10 setiap bulannya supaya tidak terkendala kalau nanti mau mengakses layanan kemudian kartunya tidak aktif. Keterlambatan pembayaran iuran berpotensi menyebabkan kartu peserta non-aktif sehingga pelayanan kesehatan tidak dapat diperoleh sesuai hak yang dimiliki. BPJS Kesehatan juga terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kepesertaan JKN yang aktif. Berbagai saluran informasi dan sosialisasi dilakukan secara rutin untuk mengingatkan warga agar tidak melewatkan tenggat waktu pembayaran iuran. Peserta bisa melakukan pembayaran iuran melalui berbagai metode seperti melalui transfer bank, aplikasi pembayaran digital, maupun langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Sistem yang fleksibel diharapkan membantu peserta memenuhi kewajiban tepat waktu tanpa kesulitan. Dengan adanya pengingat dan edukasi tersebut, BPJS Kesehatan Kendari berharap tingkat kepatuhan peserta dalam membayar iuran semakin meningkat sehingga program JKN dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat peserta JKN. Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Festival Bone Riolo 2025 ikut menggerakkan ekonomi lokal lewat keterlibatan pelaku UMKM. Laporan disampaikan Ayunia Nindiati dari RRI Bone. Festival Bone Riolo 2025 yang mengusung tema merajut tradisi menjaga identitas Bone tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya, namun juga mendorong geliat ekonomi masyarakat. Ketua Panitia Festival Bone Riolo, Andi Irfandi menyebut, kegiatan yang digelar di pelataran Planet Cinema Bone sejak 23 hingga 29 Oktober ini dirancang sebagai ekosistem budaya berkelanjutan yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Andi Irfandi, yang juga Kasubag Program Dinas Kebudayaan Bone mengatakan, festival yang telah digelar untuk ketiga kalinya ini menampilkan pameran UMKM, kuliner khas daerah, atraksi budaya, hingga pertunjukan seni tradisi. Dalam upaya pemajuan kebudayaan, indikator pembangunan kebudayaan itu ada yang namanya indeks pembangunan kebudayaan, ada dimensi ekonomi. Itu berbicara tentang seberapa banyak persentase masyarakat yang mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas kebudayaan ini. Makanya dalam festival kita ini juga selalu menghadirkan para UMKM. Salah satu pelaku UMKM, Andi Sudarmi, pemilik Seduhan Ara, mengaku bersyukur dapat berpartisipasi dalam festival ini karena mampu meningkatkan penjualan produknya. Ini informasi dari teman, siapa tahu mau bergabung, ini merupakan suatu kesyukuran. Alhamdulillah sangat senang, semoga laris manis. Sebelumnya, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Giring Ganesha Jumario, yang turut menerima gelar adat Sumange Dayeng Marua sebagai simbol dukungan terhadap pelestarian budaya Bugis. Selanjutnya kita ikuti news feature berikut ini dari RRI Palu dengan topik Sekolah Rakyat Hak Pendidikan yang Setara bersama Susanti Akataba. Harapannya adalah semua anak, katakanlah kurang beruntung, itu bisa mengenyam pendidikan seperti halnya anak-anak yang lain. Untuk Pak Presiden, saya berterima kasih banyak sudah memberikan sepatu gratis, seragam gratis, dan fasilitas yang nyaman. Di tengah keterbatasan ekonomi, masih ada secercah harapan bagi anak-anak untuk menggapai cita-cita, dan harapan itu hadir lewat sekolah rakyat. Saya Anita, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Palu. Sekolah kami itu terdiri atas 2 jenjang, yaitu SMP dan SMA. Kami memulai sekolah ini dengan dimulai pada tanggal 14 Juli. Murid terdiri atas 200 orang. Anak-anak yang bersekolah di sekolah rakyat itu adalah anak-anak yang penerima manfaat PKH. Mereka ini
bersekolah di sekolah rakyat itu direkrut oleh Dinas Sosial melalui pendamping PKH masing-masing di wilayahnya masing-masing. Untuk anak-anak yang bersekolah di sini itu fokusnya pada desil 1, desil 2. Desil 1, desil 2 itu yang kategorinya memang miskin ekstrim. Ada juga memang anak-anak yang sudah putus sekolah, kemudian masih ada keinginan untuk bersekolah, kemudian mereka direkrut untuk menjadi siswa di sini. Sekolah rakyat ini merupakan nawacita dari Presiden kita, Pak Prabowo. Harapannya adalah semua anak, katakanlah kurang beruntung, itu bisa mengenyam pendidikan seperti halnya anak-anak yang lain. Jadi mereka tidak perlu lagi memikirkan biayanya, mereka hanya perlu mewujudkan cita-citanya, dan sekolah rakyat hadir untuk itu. Di tengah keterbatasan dan sulitnya ekonomi, tak sedikit anak-anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah. Namun di balik kesulitan, ada harapan yang tumbuh. Sekolah rakyat terintegrasi 20 Kota Palu menjadi jawaban bagi mereka. Perkenalkan, nama saya Denal Farizi. Saya dari Mamboro. Orang tua saya maunya saya sekolah di sekolah rakyat supaya bisa mencapai cita-cita saya. Dia bilang sekolah di sana itu enak, banyak teman. Untuk Pak Presiden, saya berterima kasih banyak sudah memberikan sepatu gratis, seragam gratis, dan fasilitas yang nyaman. Untuk balasannya, saya mau belajar dengan giat. Banyak kisah yang menjadi cerita bagaimana anak-anak tidak hanya dari Palu, bahkan dari luar kota Palu mengayunkan langkah mereka untuk belajar di sekolah rakyat. Perkenalkan, nama saya Lovelin Aurelia Mamwande. Saya berasal dari Pelawi Selatan, Desa Sawutomi. Saya masuk di sekolah rakyat ini karena kemauan sendiri dan untuk mengurangi biaya dari orang tua. Orang tua saya sebagai seorang petani. Waktu itu mau ganti sepatu karena sepatunya sudah rusak, tapi mama bilang uang belum ada, jadi tunggu dulu, sabar. Kalau di sini sepatunya gratis. Sekolah rakyat hadir tanpa biaya. Disinilah anak-anak kurang mampu dididik untuk merawat mimpi dan menguatkan asa bahwa mereka juga punya kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya. Kami berada di sekolah di bawah naungan Kementerian Sosial yang dimana notabene-nya adalah anak-anak yang dari kalangan miskin dan miskin ekstrim. Kemudian latar belakang ekonomi itu sangat cukup ya memprihatinkan. Dengan adanya program ini, hal-hal yang mungkin mereka tidak dapatkan, yang mereka tidak temui, alhamdulillah hari ini banyak mereka dapatkan di sini. Namanya Rahma. 1 bulan terakhir ia mengajar di sekolah rakyat, dan baginya menjadi guru di sekolah ini bukan sekedar mentransfer ilmu, namun ia belajar bahwa anak-anak dari masyarakat kurang mampu bukan tak punya mimpi. Beberapa dari mereka rela mengubur mimpi itu karena memahami bahwa orang tua mereka memiliki keterbatasan ekonomi. Dari banyaknya program yang Bapak Presiden berikan untuk menyentuh masyarakat kalangan bawah, ini adalah salah satu jalan bukan hanya dari menuntaskan kemiskinan, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan di siswa kami ada yang sudah putus sekolah 1-2 tahun, sudah jadi kuli, sudah bekerja, dituntut secara ekonomi, tapi alhamdulillah dengan adanya program ini mereka bisa kembali menyambung pendidikan. Mereka bahkan ada yang karena kondisi keadaan seperti ini, kami tidak usah bersekolah saja, dan alhamdulillah harapan itu ada dari yang mungkin tidak bisa jadi apa-apa, tapi ke depannya dengan perhatian pemerintah insya Allah program ini berkelanjutan. Sekolah rakyat bukan sekedar ruang belajar, namun sebuah tempat bagi anak-anak yang kurang mampu kembali menemukan harapan, menata masa depan, dan membangun mimpi meski mereka lahir dari keterbatasan. Saudara, kita ke informasi yang terakhir. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau telah melampaui target nasional untuk penertiban Kartu Identitas Anak atau KIA pada tahun 2025, yakni sebesar 65,66%. Mengenai hal tersebut, Alfian Syah melaporkan.
Langkah-langkah yang kita lakukan kenapa bisa mencapai target, setiap anak yang lahir ketika dia datang urus akta lahirnya langsung kita terbitkan cetakan KIA. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Bau-Bau telah menerbitkan Kartu Identitas Anak atau KIA sebanyak 33.045 atau 65,66% dari total 50.327 anak. Angka tersebut telah melampaui target nasional sebesar 65% yang ditetapkan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2025. Kepala Dinas Dukcapil Bau-Bau Arif Basari menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari sejumlah kebijakan inovatif dan kolaborasi lintas sektor yang telah diterapkan. Salah satu terobosan utamanya adalah integrasi layanan saat mengurus akta kelahiran. Langkah-langkah yang kita lakukan kenapa bisa mencapai target, setiap anak yang lahir ketika dia datang urus akta lahirnya langsung kita terbitkan cetakan KIA. Itu yang pertama. Setiap anak mau terbit akta lahir, dia mendapatkan 3 dokumen. Kartu keluarga karena penambahan anak, akta lahirnya anak, dan KIA. Selain itu, Dukcapil Bau-Bau juga menjalin kerjasama erat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud melalui Peraturan Wali Kota Perwali Nomor 44 Tahun 2024 tentang percepatan kepemilikan akta lahir dan KIA. Melalui kerjasama ini, Dukcapil bersurat ke seluruh TK dan PAUD di Bau-Bau untuk mengkoordinasikan kelengkapan berkas anak yang belum memiliki KIA. Bagi anak-anak yang belum punya KIA, lengkapi berkas dan kami ambil dia punya berkas dan kita bawa di sini. Setelah itu kita cetakkan KIA, kita kasih ke TK seluruh Kota Bau-Bau dan sudah kita laksanakan tahun 2025. Sudah beberapa kita langsung cetakan dan kita kirimkan ke TK dan PAUD. Tidak hanya dengan Dikbud, percepatan penerbitan KIA juga melibatkan kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Kesehatan. Melalui DP3A, sosialisasi KIA diintegrasikan dengan program-program mereka. Sementara itu, di Dinas Kesehatan, para bidan di puskesmas bisa langsung mengurus KIA bagi bayi yang baru lahir tanpa harus ke kantor Dukcapil. Arif juga menambahkan melalui aplikasi Laidaka atau layanan administrasi kependudukan yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store, masyarakat dapat mengurus KIA tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. KIA yang berfungsi layaknya KTP bagi anak memiliki segudang manfaat. Arif Basari menekankan bahwa KIA adalah dokumen penting untuk memastikan status hukum anak yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari membuka rekening bank, pendaftaran sekolah, hingga perjalanan udara. Lebih dari itu, KIA juga berperan krusial dalam perlindungan anak, terutama dalam kasus-kasus seperti perdagangan anak atau kecelakaan. Data lengkap orang tua dan alamat yang tertera di KIA membantu aparat untuk dengan cepat mengidentifikasi korban dan menghubungi keluarga. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, informasi dari RRI Bau-Bau tadi sekaligus mengakhiri Gema Saripati Maju sore hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda di sore hari ini, pendengar, dan saya Wahini Wahab mewakili kru yang bertugas dari RRI Toli mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
air dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita